Sudah siap belajar? Siap. Buku tulisnya sudah siap? Siap. Buku paketnya? Siap. Belum? Mau ngambil dulu? Atau sudah ada? Kayak yang belum ada silakan boleh ngambil dulu sebentar. Silakan. Sudah ingat satu atau dua karakter itu udah lumayan. Oke, sekarang sudah disiapkan editorial per kelompoknya? Oke, saya kasih waktu 5 menit dulu. Kalian berdiskusi, silakan bangkunya boleh menghadap ke teman-temannya. Diskusi editorial yang kamu mau tampilkan di depan itu yang mana? Nanti kamu akan coba bercerita masing-masing kelompok, oke? Ya, saya kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk berdiskusi dulu sebelum ke depan. Nanti kita undi siapa yang duluan, oke? Ya, so, silakan. Halo, assalamualaikum dulu. Kami dari kelompok Putra. Ayo silakan. Ayo, Afan atau Ulay atau nanti silakan. Ya bergantian nanti ngomongnya. Yang pembukaan nanti siapa? Yang menyebutkan editorialnya siapa? Nanti yang bisa menjawab pertanyaan siapa? Pembukaan dari siapa? Siapa? Pembukaan nanti. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Ayo, silakan buka dulu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Putra ini menyampaikan editorial tentang novel Laskar Pelangi. Ya, silakan. Ayo Afan sebagai juru bicara maju ke depan sedikit. Ayo dibaca. Ya, ini adalah editorial judulnya Semangat Merdeka, Belajar dalam Laskar Pelangi. Inspirasi yang terancam yang hilang. Laskar Pelangi menawarkan gagasan mereka belajar jauh sebelum kebijakan itu dikenal secara formal. Ikal dan kawan-kawan belajar bukan hanya dari buku, tetapi dari pengalaman hidup, alam dan tantangan sehari-hari. Kebiasaan itu membentuk kreativitas sekaligus karakter mereka. Jadi terbentuk karakter mereka. Ya, berarti maju. Sayangnya, pendidikan modern justru bergerak ke arah yang lebih kaku dan administratif. Siswa didorong mengejar nilai bukan makna. Guru dibebani laporan bukan kesempatan mendidik secara manusiawi. Jika semangat Laskar Pelangi ingin dihidupkan kembali, sistem pendidikan harus memberi ruang bagi kreativitas, keterampilan hidup, dan kebebasan berproses. Merdeka belajar tidak boleh hanya berhenti sebagai jargon, tapi hadir dalam praktik di kelas, fleksibel, menyenangkan, dan memberdayakan. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, ini hasil tulisannya nanti saya akan coba review. Tadi karena berhubung karena agak tegang, menyampaikannya kayaknya agak lumayan cepat, nggak terlalu ketangkap. Nanti saya akan ulas. Silakan kembali tempat. Ya, bagus. Nah, tepuk tangan untuk diri sendiri. Oke, selanjutnya tim Putri, silakan maju.
Ya, pembuka siapa pembuka? Oke, semua di sini geser dikit. Oke, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang novel Laskar Pelangi, Krisis Keberanian Bermimpi di Kalangan Generasi Muda, yang akan disampaikan oleh Lydia. Salah satu kekuatan besar dari novel Laskar Pelangi adalah keberanian tokoh-tokohnya bermimpi walaupun memiliki keterbatasan yang sangat banyak. Novel ini menjadi tamparan halus bahwa bangsa tanpa mimpi adalah bangsa tanpa arah. Nah, editorial ini menegaskan bahwa Laskar Pelangi mengajarkan kita untuk satu hal: masa depan ditentukan oleh keberanian bermimpi, bukan oleh keterbatasan. Oke, ada tambahan yang lain? Sama, karena yang hasil diskusi tadi ya. Oke, tepuk tangan untuk tim Putri. Oke, ya silakan. Saya pegang dulu hasilnya. Oke, saya akan kita bahas nih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Anda semua. Ya. Ada istirahat break dulu atau mau napas dulu atau lanjut? Lanjut, biar cepat selesai. Oke. Ini karena setelah ini udah selesai nih bagian terakhir. Oke, menurut tim Putra, editorial Laskar Pelangi tentang inspirasi yang terancam hilang. Ya. Apa yang hilang? Apa yang bikin terancam hilang itu apa? Karena pendidikan modern, menurut kamu kan pendidikan modern itu kaku, lebih fokusnya ke administratif. Padahal tidak semua siswa mampu mengerjakan administrasi yang rapi. Menurut kalian gitu kan? Terus sistem pendidikan harus memberi ruang bagi kreativitas dan keterampilan hidup. Oke? Ini kan menurut kamu karena maksudnya kebanyakan tugas, kebanyakan itu kayaknya kurang kreatifnya kurang. Tidak apa-apa, masing-masing punya pandangan. Sedangkan yang Putri, Laskar Pelangi, Krisis Keberanian Bermimpi. Kalian menggarisbawahi bahwa tokoh-tokohnya itu berani bermimpi walaupun hidup dikelilingi keterbatasan. Ya betul. Dan quote yang paling bawah itu bagus nih, yang dia dapat dari perempuan. Masa depan ditentukan oleh keberanian bermimpi, bukan oleh keterbatasan. Cakep. Oke. Kalau saya lihat dari sini, editorial hasil kalian sudah cukup lumayan, hampir nggak sempurna sih, tapi sudah lumayan bagus ya, karena kalian sudah menggunakan tata bahasa yang rapi, tata bahasa yang lumayan baku, terus ditambahin dengan sedikit ada quote, bahkan menggunakan kayak gaya bahasa, ada yang metafora, ada juga yang hiperbola tadi. Yang hiperbola itu yang apa tadi, yang berani bermimpi, ya kan? Maksudnya ini kan tokoh-tokohnya berani bermimpi. Bagus sih, kayak terutama yang tadi yang laki-laki itu menggunakan majas hiperbola tuh, karena bermimpi setinggi langit itu majas hiper. Walaupun mungkin kalian, saya nggak tahu apa kalian itu tahu bermimpi setinggi langit itu maksudnya majas hiperbola atau ya karena sudah terbiasa mendengar bermimpilah setinggi langit. Bahkan ada quote dari Almarhum Soekarno, bermimpilah setinggi langit karena jika engkau jatuh di antara bintang-bintang. Oke, itu majas hiperbola. Kalau yang ini lebih ke metafora tadi, menunjukkan bahwa walaupun dikelilingi keterbatasan, kita harus berani bermimpi. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke, jadi editorial saya anggap sudah selesai di kelas ini. Nanti tinggal ujiannya, nggak mungkin disuruh bikin editorial, nggak. Pasti ujian itu nanti berupa tes pertanyaan. Sebutkan ciri-ciri editorial kayak gitu. Nanti ditesnya soalnya kayak gitu. Tapi materi ini akan digunakan nanti pas saat kalian pembuatan
buletin. Nanti ada khusus pembuatan editorial. Oke? Ya sudah, kalau sudah mulai rapikan bukunya.